Poco udah 1 tahun ngepur sekalinya datang, emang ya selalu bikin rame kayak pasar obral. Dan ini ngebuktiin kalau formula spek dewa plus harga murah tuh berhasil. Tapi gak banyak brand bisa ngelakuin itu karena untung dari mana, Pak? Kebetulan gue udah pakai selama 1 minggu dan karena belum nyobain berbagai macam fitur lainnya karena masih di rumah sakit. Jadi doain guys biar cepet-cepet pulang. Gue menemukan 5 alasan kenapa kalian harus beli Poco X7 Pro ini. Langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Spek dewa tuh gini, emang bukan yang paling mentok, tapi kalau dibandingin sama HP-HP di kelas harganya atau yang lebih mahal sampai 2 jutaan, jelas Poco X7 Pro tuh masih overkill. Iya, Dimensity 8400 Ultra, kombinasi RAM 12GB LPDDR5X dan storage besar 512GB UFS 4.0, kelar. Angka benchmarknya semua ngelibas persis kayak HP flagship. Bahkan ketika kemarin ini gue bosen coba ngetes MLBB dengan settingan Ultra plus Ultra untuk 2 match aja karena nggak bisa terlalu lama, masih diinfus jadi agak susah main. Ini stabil banget loh, bisa konsisten di angka 115 sampai 119 FPS dengan performa yang stabil. Ketika gue coba ngetes Genshin Impact langsung aja di push highest plus highest 60 FPS. So far, ya 20 menit itu bisa berjalan dengan baik walaupun ya ada sesekali frame drop tapi tetap berasa mulus. Apalagi ketika gue mainin sampai posisi baterai 5% itu nggak ada yang frame drop berlebihan. Kalau misalkan kalian ada yang bilang, itu throttle-nya gimana bang? Oke, karena di rumah sakit ini asli dingin banget guys. Jadi gue belum bisa ngebuktiin langsung. Mesti tunggu balik ke studio baru bisa komentar lebih lanjut. Dan ngomongin untuk performa tangkapan signal di ruang isolasi kayak gini, ketika gue ngecek speed test menggunakan provider Indosat, ini surprisingly masih punya speed download dan upload yang cukup kenceng loh. Dan untuk performa buka tutup aplikasi, multitasking, gue nggak pernah ada kendala. Beneran mulus satset. Untuk performa review, kira-kira gue harus bahas apa? Coba komen di bawah guys. Ketika gue udah kira layar Poco X6 Pro itu udah overkill, di HP yang satu ini ada di upgrade juga dan itu di bagian hal penting. Total ada 2. Pertama dalam segi brightness, ketika kalian pasang konten HDR, sekarang bisa support sampai 3200 nits. Dan untuk pemakaian skenario setiap harinya, brightness maksimalnya ketika kalian pakai di bawah terik matahari bisa lebih terang 200 nits ketimbang Poco X6 Pro yang tentu menurut gue ini cukup berasa. Kedua, dari segi ketahanan layarnya sekarang menggunakan Corning Gorilla Glass 7i yang diklaim bisa 2 kali lipat tahan banting dan 2 kali lipat lebih kuat tahan baretan. Cuman yang ini nggak perlu dicoba karena udah dapet screen protector dan ini gunanya untuk ekstra proteksi aja. Sisanya ketika kalian mau pakai nonton, menurut gue kualitas layarnya itu bagus, bezelnya masih tergolong tipis, refresh rate-nya bisa berjalan dengan baik, ketika scrolling sana sini berasa mulus, dan sentuhan ketika main game gue suka banget karena gak ada delay, berasa responsif. Multitouch-nya pun juga aman. Mungkin satu keluhan yang gue temuin yaitu layarnya masih pakai ATSD alias Always 10 Second Display. Baterai HP ini naiknya nggak nanggung-nanggung langsung 1000 mAh jadi total 6000 mAh dan menggunakan teknologi silicon carbon jadi masih bisa tipis. Gue tahu mungkin ada pertanyaan dari kalian seberapa bagus efisiensi 6000 mAh di HyperOS 2 Poco. Apakah awet? Oke, karena asli jujur gue di rumah sakit ini nyaris seminggu lebih belum bisa ngapa-ngapain, berasa bosen banget jadi kerjaannya cuma scrolling, nonton sosmed, dan main Genshin Impact. Semuanya menggunakan koneksi seluler data karena lebih reliable dan lebih ngebut. Hasilnya bisa dapat screen on time 8 jam dengan standby sampai 2 hari yang menurut gue ini cukup awet. Untuk pengujian lebih lanjutnya mesti gue tes lebih lanjut karena mesti dipakai di kondisi outdoor. Sekarang ini gue cuma di indoor doang. Lanjut, ngomongin soal charging, ini juga di-upgrade ya untuk kompensasi baterai yang makin naik. Dari 67 watt sekarang jadi 90 watt hypercharge yang bikin pengisian baterai dari angka 5 sampai 100% cuma 40 menit. Menurut gua ini jelas cepet. Ditambah brick charger juga masih di-include di dalam box pembelian. Dan by the way, kalau misalkan mau nge-charge ngebut 90 watt, jangan lupa nyalain fitur boost mode biar lebih optimal. Alasan keempat, karena HP ini udah menggunakan software yang paling up to date, Android 15 dengan user interface HyperOS 2 atau ya MIUI yang kalian tahu. Masih ada iklan di aplikasi bawaannya, bloatware pun juga banyak, dan ditambah kalau misalkan rubah setting sana sini masih ada pop-up iklan juga. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah pakai Poco atau Xiaomi, ya bakalan udah terbiasa.
Tapi ada dua hal yang bikin gue senang. Pertama, untuk AI service-nya ini cukup komplit. Iya, kalau misalkan ada hasil foto yang kayak kurang terus pengen di-expand, bisa tersedia di galeri bawaan tanpa harus pakai Photoshop. Mau AI interpreter atau translate bahasa ke negara orang lain, itu juga bisa langsung on device. Dan yang paling seneng gue itu ada fitur AI Note Summary. Jadi kalau misalkan kalian ketik-ketik, bisa langsung di-summarize isi format kontennya tuh apa di aplikasi Notes langsung. Dan kedua, kalau misalkan kalian adalah pengguna ekosistemnya Xiaomi, ini ada fitur interconnectivity. Jadi pindah-pindah data bisa lebih seamless. Oh ya, untuk jaminan software update-nya ini cukup oke lah ya. 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Yang anehnya, untuk Poco, rutinitasnya itu lebih rajin. Karena beberapa kalian ada yang komen kalau Poco X6 Pro kemarin udah dapat update HyperOS 2. Tapi ya, kita mesti lihat ke depannya gimana. Akhirnya desain HP ini tuh jadi kelihatan lebih bagus. Ya nggak banyak aksen yang nggak penting, nggak kebanyakan gimmick, jadi to the point, berasa lebih bold. Ya cuma ada 2 kamera yang vertikal ke bawah, logo Poco, dan ada 2 finishing aksen. Di samping kiri itu polos, dan di samping kanan kalau kalian perhatiin lebih detail, ada tekstur garis-garis kayak karbon, tapi ya tetap ini finishing keduanya ini nyatu. Kayak itu glossy, gampang nempel sidik jari, dan bikin HP itu jadi cepat licin. Oh ya, untuk pilihan variannya pun untuk warna sayang banget sih, cuman ada hitam sama hijau. Tapi setidaknya ada yang satu baru, yaitu Special Edition Iron Man masuk. Jadi kelihatan lebih berasa eksklusif. Lanjut, di bagian bodinya ada 3 hal yang baru. Pertama, dari segi bentuknya, frame-nya lebih rata. Terus di bagian sudut-sudutnya lebih melengkung. Ya, ini masih nyaman digunakan menggunakan satu tangan. Kedua, dalam segi dimensi, walaupun baterainya naik jadi 6000 mAh, tapi masih sama tipisnya dan lebih berat 5 gram ketimbang Poco X6 Pro. Ketiga, ini yang paling penting, tersedia fitur IP68 dust and water resistant. Jadi HP ini sekarang bisa tahan debu dan cipratan sampai ke dalam air 1,5 meter selama 30 menit. Nice banget. By the way, satu hal yang gue apresiasi, free jelly case dari Poco itu masih premium, gak cuma transparan doang. So guys, itu dia 5 hal yang bisa menjadi alasan sangat kuat untuk membeli Poco X7 Pro. Gila, price to performance-nya nggak masuk akal. 4,5 juta buat sebagus ini. Gue cuma bisa geleng-geleng sih. Untuk sisanya, kekurangan dan kelebihannya, ngetes kamera, fitur-fitur lainnya akan gue bahas di video full review. Kalau misalkan udah keluar rumah sakit, doain guys biar cepet keluar rumah sakit ya guys. So, kalau misalkan kalian udah membeli HP yang satu ini, jangan lupa juga komen suka dukanya di bawah supaya yang lagi bingung bisa dapet jawabannya. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Gila, bosan banget di rumah sakit.